ada cerita-cerita ini Pak di balik layar. Soal sebenarnya dorongan untuk mengganti Pak Kapolri ini juga muncul dari PDIP. Karena Bu Megawati ini kok terkenal atau dikenal juga nggak cukup firm lah hubungannya sama Pak Listio Sigit. Itu Pak Ugro juga mendengar informasi yang sama nggak soal itu? Ya saya dengar juga seperti itu. Makanya jangan dicari yang terlalu jauh usianya nanti itu loh. Jadi nanti akan masalahnya di akhir itu, menjelang akhir itu pasti banyak. Di luar dari soal usia dan masa jabatan yang memang panjang nih Pak Listio Sigit ini, memang menurut Pak Ugro Pak Listio Sigit perlu diganti? Sekarang sudah ada semacam di branding lah, calon Kapolri itu adalah mantan ajudan. Ya jangan. Ya jangan jadi Kapolri. Masa Kapolri tanya beliau siap ya jangan dong. Soal penentuan Kapolri itu kadang memang nggak oke, memang mungkin belum siap ditarik-tarik dalam urusan politik. Tapi kan seringkali soal penentuan Kapolri ini kan politis juga. Pak Ugro, tapi kalau kita udah mulai singgung Pak Prabowo nih. Oke. Pak Prabowo sekarang udah menjabat berapa bulan? 7 ya 7 sampai 8 bulan. bulan. Udah mulai ada isu santer bahwa Kapolri akan diganti. Nah, ini kita masuk ke topik berikutnya nih. Ke topik berikutnya nih. Tadi kita juga udah bicara bahwa di presiden sebelumnya ada tendensi bahwa Kapolri ini adalah orang dekat. Sekarang Pak Prabowo diisukan santer mengganti Pak Listio Sigit, tapi sampai sekarang belum kejadian. Pak Ugro melihatnya seperti apa? Ya mungkin perjalanan Pak Prabowo ke luar negeri masih banyak nih, belum sempat. Mungkin beliau pas di sini di Indonesia dilapori masalah-masalah dalam negeri banyak, lupa lagi sehari. Kita kadang-kadang kan gitu. Banyak kerjaan lain yang pekerjaan yang mundur pokok lagi, kadang-kadang mundur bisa lagi. ya mundur lagi. Ya kan? Iya. Harus ada yang mengingatkan beliau lah seperti itu. Jadi saya juga melihat Kapolri itu rata-rata menjabat antara ada yang 1 tahun, ada yang 1 tahun kurang, ada juga 2 tahun, ada 3 tahun juga ada, tapi lebih dari 4 tahun nggak ada. Kayak yang paling lama tuh malah aku sempet lihat-lihat data tuh kayaknya Kapolri dulu pertama tuh Pak, kayak 4 tahun 5 tahun tuh. Kapolri yang paling lama ya Pak Raden Said Sukanto. Itu 45 sampai 59. Oh, Masa iya, mau dicontoh? Iya. Itu kan Kapolri kondisi pertama, 45, stabilitas 59. politik masih Iya. ini ya Pak ya. Ulang tahun itu. Ya, Berapa dulu tahun? 14. Dulu umur 17 begitu ngangkat senjata maju perang bisa dikasih pangkat mayor dulu. Oh iya. Benar. Ya kan nggak bisa ke situ lagi. Disamakan Iya. lagi. Disamakan lagi. Karena kondisi kan masih membentuk Polri seperti itu kan. Ya. Nah, artinya di kondisi yang sekarang Pak Listio Sigit ini menurut Pak Ugro udah terlalu lama menjabat posisi Kapolri ini. Dari Kapolri yang saya ikuti ya, sekarang kan ada 25 lah, saya juga baca. Saya aja selama dinas 14 Kapolri saya alami. Rata-rata 2-3 tahun. Lumrahnya 2-3 tahun mereka. Iya 2-3 tahun. Biar yang lain tuh ya kebagian aja, bagian memimpin Polri gitu aja. Ada proses regenerasi gitu ya Pak ya? Iya, jadi apa ya? Yang pinter-pinter ini yang nggak kelihatan kan juga banyak, yang kelihatan juga banyak gitu. Iya. Yang berprestasi pasti kelihatan di masyarakat. Seperti dulu, zaman Pak Anton mau pemilihan zaman Pak Anton Kapolri itu dari seluruh Indonesia Kapolda yang ngurup cuma Pak Anton Sudarwo. Beliau bukan lulusan PTIK, ya kan? Tapi beliau punya kemampuan yang di luar kemampuan Kapolda yang lain. Akhirnya terpilih sebagai Kapolri waktu itu. Seperti itu. Jadi itu pun nggak sampai terlalu lama, sampai lebih dari 3 tahun nggak sampai. Pak Ugro, tapi di luar dari soal usia dan masa jabatan yang memang panjang nih Pak Listio Sigit ini, memang menurut Pak Ugro Pak Listio Sigit perlu diganti? Nah sekarang kalau diganti masih dinas aktif kan berarti harus pensiun dini. Nah, itu yang makanya waktu itu tuh akhirnya kita ngerasain dampaknya ketika Kapolri itu lompat angkatannya terlalu jauh. Iya, kayak gini ya Pak ya. Iya benar. Iya, jadi harus melalui satu proses yang apa ya? Junior itu bukan terus nggak mau dicalonkan. Tapi kalau misalnya saya masih ada usia 5 tahun ya, pensiun 5 tahun, terus saya dipanggil presiden, Mas Ugro saya jadikan Kapolri ya. Berikan saran, mohon izin Pak Presiden, masih banyak senior kami yang lebih mampu dari kami. Jadi mohon ditunjuk yang masih ada masa dinas 2 atau 3 tahun.
Jangan oh siapa kami laksanakan, ya jangan. Gitu loh. Karena lulusan Akabri dari lulusan tahun 70 sampai 2025 sekarang yang dilantik ya, atau 2024 lah. Ya saya rasa kompetensinya hampir sama, ilmunya hampir sama. Di pendidikan tuh tidurnya sama-sama, bangunnya sama-sama, makan sama-sama, kuliah sama-sama, olahraga sama-sama, baris berbaris sama-sama. Nanti yang berbeda adalah prestasi di lapangan, kepemimpinan, leadership, karakter di situ. Nah, itu bedanya di situ. Ada yang ragu-ragu, ada yang jaga image, ada yang wah siap ditugaskan kemana saja tanpa berpikir uang dan sebagainya, siap berkorban untuk negara dan bangsa. Ada juga seperti itu. Jadi itu nanti terlihat prestasi di lapangan. Nah, itu yang dilihat harusnya seperti itu. Kan nggak mungkin semuanya jadi Kapolri. Jadi benar-benar harus melalui suatu seleksi yang ketat lah seperti itu. Ya, jadi makanya saya katakan zaman Pak Anton, Pak Awaludin. Bayangin Pak Awaludin itu masa-masa polisi yang sangat kritis. Makanya beliau menjabat 4 tahun lebih sedikit ya, Pak Awaludin itu. Tapi kebijakan pertama adalah pola pembenahan Polri. Habis ada indikasi polisi waktu itu ada Deputi Kapolri korupsi, ya, atau Wakil Kapolri korupsi, langsung dibikin kebijakan pola pembenahan Polri. Itu diajarkan mulai dari semua pendidikan diajarkan, harus tahu semua. Itu Pak Awaludin Jamil. Ganti Pak Anton, ganti Pak Sanusi, semua saya ngalami di situ. Artinya nih kalau misalnya katakanlah Pak Kapolri ini harus diganti, ya mau nggak mau mekanismenya harus pensiun dini ya Pak? Itu ya? Ya pensiun dini atau mungkin jadi menteri lah, menteri apa? Ya dinaikkan ya. Menko Polkam lah ya. Nah, mungkin Menko Polkam kan juga boleh ya? Tapi boleh ya Pak itu? Kan ada berapa jabatan yang boleh nggak sih? Iya, boleh. Ya, Nah, nanti Pak Budi Gunawan duta besar mungkin gitu kan boleh aja. Ya. Atau Pak Listio Sigit duta besar misalnya. Tapi seberapa urgent menurut Pak Ugro, Pak Prabowo ini mengganti Kapolri di masa-masa sekitaran di sekarang atau mungkin beberapa bulan mendatang? Ya tergantung Pak Prabowo aja. Kalau Pak Prabowo masih merasa nyaman ya Pak Prabowo kan lulusan akademi militer, pasti kan merasakan bagaimana kepemimpinan itu misalnya jadi di Kompi misalnya ya, dipimpin komandan Kompi yang sampai bertahun-tahun itu nggak ganti kan juga nggak enak. Itu tingkat peleton atau Kompi loh. Kita di batalion Danyonnya sampai 5 tahun kita jadi komandan Kompi juga serba nggak enak gitu. Jadi selalu ada penyegaran aja, refreshing aja. Bukan kita like or dislike atau benci. Iya, tapi secara organisasional memang itu penyegaran. Penyegaran itu memang perlu diperlukan ya. Ya kan. AC kadang-kadang matikan, nyalakan lagi supaya nggak kedinginan, ya matikan dulu, nyalakan lagi kan bagus. TV besemut, ya matiin dulu kadang gitu tuh Pak. Makanya dulu rata-rata 2 tahun 3 tahun di situ. Tapi katanya di organisasi itu termasuk misalnya kalau spesifik bicara soal Polri ya Pak, ketika Kapolri itu menjabat dalam waktu yang lama, kita kan nggak bisa naif juga, Polri itu kan faksinya banyak tuh Pak. Nah akarnya itu akan semakin panjang dan itu sebenarnya nggak oke juga untuk proses jangan nggak gitu. bagus. Jadi jangan ada, sekarang istilahnya banyak lah. Kamu ini ya angkatan Bapak Kapolri gitu, nggak enak kan sebut gitu. ABK misalnya itu. Jangan. Jadi kita semua mengabdi pada negara dan bangsa. Jadi budaya-budaya yang wah ini kawannya kamu jangan. Jadi yang lain nanti ngapain gua tugas baik-baik kan gini-gini aja. Jadi, karena yang akan jadi adalah orang yang punya jaringan, punya kedekatan. Dan itu sudah mulai menggejala itu. Ya pasti seperti itu dari dulu. Wah ini Kapolrinya 78 waktu timur kawan saya kan. Wah Wakapolri Nanan 78 ini. Wah kalau bisa Irwasum 78. Wah nanti Kabar Eskrim 78 semua. Lah, kita masih di bawahnya, di atasnya 78 masih ada waktu itu 77, 76, 75 bahkan masih ada sebagian tapi udah mau pensiun ya. Nah 76, 77 ya untuk penyeimbang lah. Mungkin kadang-kadang perlu nasihat. Memang Kapolri itu sudah bisa segala-galanya kan nggak mungkin juga. Ya. Mungkin kadang-kadang Kapolri emosi gimana? Ya, yang senior beritahu Pak mungkin lebih baik ini. Saran itu perlu dari staf. Staf itu bukan staf yang harus di bawah.
yang lebih senior ini juga diperlukan nasihat kakak lah. Kakak. Kakak kan perlu dalam kehidupan keluarga juga kakak diperlukan. Kakak asuh kan gitu ya. Iya, betul. ada mentor kakak asuh diperlukan gitu loh. Jadi ya kalau terlalu cepet, saya pernah dapat cerita dulu dari super senior lah. Mungkin beliau masih AMN nggak salah. Pernah jadi asop di Kodam mana di Ujung Pandang itu. Nah, Wirabuana. Nah, kemudian ada Asintel. Karena waktu itu ada keributan tukang becak di sana misalnya tahun 70-an. Terus Menhankam Pangap datang ke sana, ngecek situasi aman. Yang mendalikan waktu itu Asop, dulu kan ada Bakor, Stanas dan sebagainya kan. Nah, terus Panglima Menhankam Pangap bilang, kamu besok Jakarta Kops rapot naik Brigjen. Karena kamu punya prestasi. Nah, si Asop ini junior satu angkatan dari Asintel. Terus salah lapor sama Panglima, izin Panglima, yang berhasil bukan kami tapi informasi dari Asintel. Gitu loh. Padahal sebenarnya yang berhasil ada Asop. Kalau gitu dua-duanya naik besok, naik dua-duanya Brigjen. Nah, rasa loyalitas pada senior itu ada seperti itu. Pasti selalu ada ya. Yang itu sekarang ya kelihatannya kalau saya masih bisa naik duluan, ngapain junior senior biarin aja. Oh, sekarang ada situasi itu akhirnya ya. Ya seolah semua jabatan itu nanti akan mengantar ke surga gitu loh, belum tentu. Jaminan kalau Kapolri itu masuk surga, Wakapolri masuk surga nggak ada. Kitab suci Al-Quran nggak ada. Pokoknya kalau jadi Kapolri pasti masuk surga, ahli surga. Jadi Wakapolri ahli surga. Wah, itu bunuh-bunuhan orang jadi Kapolri nanti jadi Wakapolri. Ya, dan nggak peduli lagi dengan nilai-nilai nggak ada. Organisasi, kakak angkatan ini bareng nggak ada ya Pak. Iya, nggak ada. Lompatin aja akhirnya gitu ya. Dan lompatinnya juga karena itu. Iya. Nah, kalau gitu kan berarti nanti situasi di lapangannya jadi ruwet toh Pak. Misalnya ada angkatan yang atasnya sama dia saling curigaan gitu kan. Ini nanti jangan dia yang mau ngejar naik gitu loh. Iya, etika pergaulannya kan hampir nggak ada. Jadi mau mengingatkan senior juga sungkan. Terus senior juga nggak usah diperhatikan. Jadi ada grup-grup kecil nanti di situ. Ini yang bahaya. Ya. Padahal kita harusnya kan satu utuh, Polri ya Saling, Polri. ya. Komando dari paling atas gitu. Jangan di divide et impera kan gitu, jangan. Iya, jadi bener sih. Jadi tabrak-tabrakan ya kan. Iya. Dan Pak Ugro melihat langkah terbaru Pak Listio Sigit dengan robot itu gimana Pak? Saya pribadi. Iya. Saya dari dulu dapat ilmunya polisi tidak bisa diganti mesin. Oh, itu gimana itu Pak? Polantas diganti etle gitu? Etle kan bantu untuk tilangnya aja. Ya kan. Ya kalau polisi suruh nilang di jalan tol ditabrak mati nanti kan. Iya itu ini ngawuran kenceng Kalau kamera atau tagihan kan ke rumah nih. Iya. Ya kan? Tapi kalau patroli polisi diganti robot, ya kan. Begitu musim hujan kena konslet berhenti tuh. Oh iya juga ya Pak. Iya, panas, masa robot pakai payung kan nggak mungkin. Iya. Apalagi mesin itu kan sering overheat tuh. Iya. Aja kan kena cahaya panas ini. Ya. Iya. Dan kita kan masih banyak pengumpul besi-besi rongsok juga kan jadi. Oh, maksudnya gimana itu? Ya, itu maksudnya kan jangan-jangan robotnya ini bisa dimaling sendiri. Iya gitu. dong. Kita kan Jadi, kreatif, Cok. Saya pribadi sih kurang inilah kurang tertarik situ. Ya, polisi itu butuh komunikasi dengan masyarakat. Bukan tampilan polisi terus robot terus bisa gagah-gagahan ketawa-ketawa gitu. Jangan. Kalau mau nyontoh ya film Robocop itu. Iya. Iya kan? Iya. Robot yang punya perasaan gitu loh, ya kan? Nah, di situ. Polisi yang mati dioperasi menjadi robot gitu kan? Iya. Berarti kan polisi nambah terus, polisi mati jadikan robot, polisi mati jadikan robot gitu ya. Iya. Jadi ini kalau menurut Pak Ugro ya nggak bisa lah ya diganti dengan mesin. Jangan dipaksakan dulu lah. Jangan dipaksa. Tapi kalau diberikan kendaraan yang fasilitasnya memang sangat-sangat smart gitu, mobil patroli, saya sependapat untuk membantu loh ya. Iya. Tapi kalau sosok manusianya diganti robot, saya nggak sependapat. Ya itu kadang-kadang ini intel juga itu kan kita mobilnya. Nah kalau dikirim ke Papua suruh ngejar KKP, ya apa nggak dihajar sekali, pesan lagi
Habis anggaran polisi untuk beli robot nanti untuk kirim ke Papua. Iya, tapi kemarin kata Pak Listio Sigit belum pakai anggaran, masih uji coba. Kan masih cucu. Belum Oh, pakai ini anggaran. apa namanya? Test drive ya. Tes Tes drive. drive, cek sound, cek sound. Iya itu masih kurang lah. Tapi aku pengen tahu ini juga Pak Gro. Sebenarnya Pak Gro ini kan juga mengenal Pak Listio Sigit nih. Oh iya. Apa ya Pak Listio Sigit ini kenapa akhirnya beliau punya kedekatan dengan Pak Jokowi, tapi setelah sekarang Pak Prabowo juga nggak diganti gitu. Padahal Pak Listio Sigit ini melewati banyak persoalan di internal Polri. Yang paling besar bahkan ya kasusnya Sambo. Verdi Sambo kan, yang dulu cukup dekat juga dengan beliau, tapi posisi beliau juga nggak goyang ya, mungkin sempat goyang juga karena kasus itu, tapi settle Pak. Pak Listio Sigit ini apa sih Pak ini ya kelebihannya, kalau Pak Gro melihat kelebihannya, terus model berjalannya mungkin untuk bisa mempertahankan posisinya itu apa Pak kelebihannya? Ya kalau dilihat dari usia sekarang kan mungkin Pak Listio Sigit 2 tahun lagi selesai kan ya. Ya kan. Jadi mungkin Pak Prabowo melihat ini kan Kapolri saya hanya 2 tahun gitu aja. Yang sebelumnya nggak dihitung kan bisa aja. Oke. Ya kan? Nah, tapi mungkin ada juga mungkin Pak Listio lapor sama Presiden, kami sedang memperbaiki, jadi mohon waktu sebelum kami selesaikan nanti untuk tidak diganti dulu, bisa juga seperti itu. Ada kasus-kasus yang belum terselesaikan gitu lah kan. Nah, yang terjadi seperti yang nambah juga banyak kan seperti itu. Jadi anggota meninggal dan sebagainya. Ini beliau mungkin konsepnya sudah ada tapi belum dilaksanakan semua ya. Mungkin Pak Prabowo ya oke silakan lanjutkan dulu seperti itu sih. Jadi untuk memperbaiki citra Polri seperti itu, tapi ya sebetulnya lebih bagus disiapkan saja Pak Listio ini karena sudah cukup lama ya, mungkin duta besar tadi ya saya katakan, atau mungkin ke menteri ya, apapun lah, menteri mungkin kaitan dengan polisi kan masih banyak. Nah, kemudian penyegaran refreshing untuk Kapolri ya, saya lihat ya yang masih ada 3 atau 2 tahun lah, 3 tahun 2 tahun ya, untuk bikin konsep, sampaikan paparan di depan Presiden, Presiden setuju ya udah itu aja. Jadi memang perlu penyegaran menurut saya sih, kalau tidak perlu cari alasan pembenar lagi kan percuma nanti ke depan. Kasihan Pak Listio lah. Mungkin mau bilang sama Presiden, Pak saya jenuh kan gak enak, namanya ewo seperti itu. Apalagi kan Pak Listio 91 nih, Pak Prabowo kan 74 kan jauh sekali jaraknya. Jauh. Iya. Ya siapa tahu memang udah jenuh misalnya gitu ya, sekalian penyegaran ya Pak. Ya penyegaran lebih apa ya? Kadang-kadang kan kita di ruangan AC pengen udara luar segar nih. Ya kan? Kalau zaman Covid malah cari matahari. Kalau nggak ada Covid, matahari ditinggalkan seperti itu kan, itu aja. Pak Ugro melihat kontroversi dan mungkin cerita-cerita buruk yang belakangan makin santer kita dengar, justru di internal kepolisian, terakhir mungkin kasus Brigadir siapa? NTB itu ya. Nur Hadi di NTB itu makin santer kita dengar, itu juga ada kaitannya dengan kejenuhan organisasi atau ya apa yang salah? What's gone wrong gitu? Ada polisi tembak polisi apa aduh kayak di dalam ini. Jadi saya ingat tahun 80-an lah ya. 80 tahun 79 80 ya. Kenapa Pak Anton Sujarwo sebelum jadi Kapolri sudah punya konsep, sebelum jadi Kapolri ya, namanya Rekonfu. Apa Pak? Rekonfu itu rekonsolidasi dan fungsionalisasi. Oh, Rekonfu. Semua diperbaiki, dikembalikan ke profesionalisme. Beliau seorang Brimob asli, Brimob Tulen. Nggak ada yang bisa ngalahkan Brimob sekarang, mungkin belum ada yang seperti Pak Anton Sujarwo. Ya, tingginya, kumisnya, beraninya, ya nggak ada yang disegani beliau, dan beliau banyak disegani oleh penjahat waktu itu ya. Nah, salah satu program yang sampaikan itu adalah kebijakan mau turun ke lapangan, atau beliau sebutnya down to earth, turun ke bumi. Jadi harus disampaikan pimpinan kepada anak buah, komunikasi dengan anak buah. Tiap malam namanya Direktur Reserse Polda Metro itu pasti nongkrong di Monas tiap malam. Anggota yang ada di lapangan dipanggil semua, kumpul di Monas, bicara, dialog. Apakah sekarang masih ada? Direktur lalu lintas kumpul juga di Monas, di bagian sisi sebelah mana,
kumpul semua yang masih dinas. Jadi ya mungkin kalau dilihat kalau tugas dir kan hanya jam kerja nggak selesai ya. Ini jam 12 malam pasti kumpul. Ada masalah seperti itu. Gitu loh. Diri Intel apalagi. Semuanya yang operasional, fungsi operasional Intel, Sersa, Brimob kan pasukannya. Yeah. Sabara juga sama, lihat anak buahnya. Jakarta Raya cukup ditutup 5 mobil dulu. Bukan 5, 10 mobil. Untuk menutup kota Jakarta ini supaya aman dari gangguan baik dari dalam Jakarta atau dari luar Jakarta. Hanya 5 titik yang dijaga, 10 titik yang dijaga oleh Sabara Polda Metro dengan sebutan Rusa. Dan itu efektif itu, Pak. Efektif dulu. Kalau ada kejadian di misalnya di Menteng, 10 titik ini semuanya menuju ke Menteng. Perasaan polisi banyak. Padahal polisi hanya 10 mobil tadi, mobil VW dulu. Seperti itu. Oke. Strateginya pemilihan Kamtimas tuh ya saya lihat Pak Anton ini jago lah. Jadi anak buah juga merasa diperhatikan, ya kan. Kemudian tugasnya juga diingatkan supaya terbaik dan sebagainya. Nah, komunikasi harus dibangun lagi antara bawahan dan atasan. Jadi jangan sampai merasa saya komandanmu, kamu menurut saya nggak bisa. Ada bawahan yang pinter kadang-kadang, ya kita minta masukan. Itu jangan ragu-ragu. Memang kalau udah lulusan Sespimen, Sespimti, Lemanas tuh udah jagoan. Jagoan tuh kalau dipaku tangannya nggak keluar darah baru jagoan. Kalau masih kena paku sakit ya bukan jagoan namanya. Iya. Artinya Pak Ugro mau menyampaikan bahwa memang di balik kontroversi konflik internal siapa polisi serang polisi itu ada masalah komunikasi dan budaya organisasi yang makin gap komunikasi yang terlalu jauh karena budaya senioritas yang makin merasa kalau Pak Harto dulu kan harus bisa merasa, jangan merasa bisa, itu aja. Warisan iso rumangsa ora bisa. Aja rumangsa bisa. Warisan nenek moyang tuh masih bagus loh. Jamu aja masih bagus. Masa budaya-budaya seperti itu nggak dipakai? Dan itu udah mulai lenyap sekarang. Nah, ini soal ini juga Pak. Ada kontroversi dugaan ya Pak. Tudingan kita nyebutnya tudingan. Yang disampaikan kalau kaitannya sama kemarin Pilpres itu kan teman-teman dari kubunya Pak Ganjar Mahfud nih, teman-teman PDIP bahkan menyebut secara terang-terangan ada keterlibatan Parcok, Partai Coklat, yang itu erat kaitannya sama kepolisian. Nah, kalau bicara soal konteks hari ini termasuk catatan-catatan soal Pak Listio Sigit, Pak Ugro yang sempat berada di Timnas Amin itu juga melihat keterlibatan itu enggak kemarin untuk membantu dalam proses-proses politik pemenangan Prabowo Gibran gitu. Ya, saya rasa tidak polisi seluruh Indonesia lah. Oke. Enggak seluruh Indonesia, tapi cuma di wilayah-wilayah kunci. Ya, mungkin sebagian yang kita lihat saya di Sumatera Utara ya enggak semuanya polsek gitu. Ya, jadi atasan-atasan mereka ini harusnya jangan membawa ke arah politik. Kalau memang mau dibawa ke politik jangan ragu-ragu lah. Ya, maksudnya gini loh. Apakah TNI dan Polri ini mau diberikan hak untuk politik bisa ikut jadi anggota parpol, terus jadi anggota legislatif atau jadi presiden? Ya kalau mau dibuka sekalian aja, jangan setengah-setengah atau seperempat gitu aja. Tapi nanti bagaimana yang melaksanakan tugas pengamanan, pelindung pengayom, penegak hukum, Polri Kamtibmas, siapa lagi nanti? Ya kan? Itu yang sebenarnya perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Jadi mudah-mudahan para juniorsnya masih aktif tadi ya secara sadar hilangkanlah kita ya risih, disebut Parcok itu risih gitu loh. Iya. Ya kan? Ada tapi dibilang ada, tapi nggak ada. Dibilang ada kok kelihatannya nggak adanya, kok nggak nampak gitu loh kan? Tapi dibilang nggak ada, kok nggak dibilang nggak ada, kok kelihatannya ada, ya kan? Tapi dibilang ada, tapi yang mana? Yang mana itu bingung ya, semua gitu ya. Iya. Jadi oke. Banyak hal-hal seperti itu, jadi jauhkan dari politik dulu lah. Belum siap kita. Politik ditarik-tarik ke politik nggak bisa lah. Polisi ditarik ke politik itu sebenarnya belum bisa. Nggak bisa, berat. Kasihan anak buah nanti. Bayangin kalau anggota polisi boleh ikut berpolitik, satu asrama, satu pasang bendera Nasdem, satu pasang bendera P3. Ya memang rame kayak pasar malam nanti, ya kan? Iya. Satu nggak punya bendera, naikkan kandang burung ke atas kan gitu aja, tapi kasih warna kan nggak bagus. Persaingan itu tidak sehat seperti itu. Apalagi aparat penegak hukum ya, maksudnya Polri nanti malah jadi ya ruwet jadian ya kalau misalnya kemudian keterlibatan dengan
Loh, politiknya kenceng gitu. Iya, saya alumni saya SMP ada yang wah ngefans mati sama salah satu calon sampai akhirnya ditendang sama kawan-kawan, udah lu keluar dulu aja gitu. Kan nggak bagus. Iya, iya. SMP loh, alumni Di SMP. grup SMP jadi nggak menyenangkan ya Pak. Nggak bagus, nggak sehat. Itu grup Itu baru grup. circle, grup pertemanan, apalagi kalau di dalam Polri kayak gitu. iya. Tapi Pak Gro, sebenarnya kan soal penentuan Kapolri itu kadang memang nggak, oke, memang mungkin belum siap ditarik-tarik dalam urusan politik. Tapi kan seringkali soal penentuan Kapolri ini kan politis juga. Ya politis tapi yang santun lah, ya kan. Maksudnya jangan sampai nyolok. Misalnya gini, saya presiden nih, saya kepengen Kapolrinya Mas Tatang gitu. Tapi saya ngomongnya sama Kapolri yang lama itu, sama Wakapolri gitu, tolong Pak Tatang jadikan Kapolri, nggak jangan gitu. Kan sudah tahu datanya Pak Tatang nih. Ya. Nah, panggil, tolong carikan kandidatnya siapa. Nanti nggak cocok ditolak nggak apa-apa. Yang penting udah mengusulkan Ya udah berdasarkan usulkan. prestasi misalnya Itu gitu ya, Pak. prerogatif presiden untuk menolak tadi kan. Ya. Betul. Tapi sudah diproses oleh Mabes Polri. Jangan ngambil sendiri kan gitu. Nah, cari lagi. Nah, terus persyaratan apa Pak? Ya coba yang prestasi lah dianggap yang akabrinya angkatan ya mungkin 78, 80, 77 misalnya ya kan. Nah, ya kan bisa kalau diajukan itu 3, coba diambil yang 77, 78 aja. Nah, kan Kapolri kan udah feeling nih, oh arahnya ke sini gitu. Ya udah. Lo kalau Kapolri nggak bisa membaca apa kira-kira keinginan presiden, ya jangan jadi Kapolri. Gitu aja. Udah, hidangan. Pasti dipilih dari putra-putra terbaik lah. Tapi kalau misalnya ada masalah, sampaikan sama Pak Presiden. Kira-kira nih, Presiden inginnya ke sana. Nah, itu sampaikan, Pak, yang ini belum bisa Pak karena ada masalah. Sampaikan, pasti Presiden terima. Gitu aja. Jadi jangan nunjuk semuanya sendiri. Ini saya jadikan, jangan. Jangan ABS juga Pak. Oh siap. Siap. Oh iya, siap itu di pendidikan dulu boleh lah, pendidikan dasar masih di Magelang siap nggak ditanya juga siap terus itu aja nggak. Tapi sekarang jangan lah. Karena kalau siap tapi instruksinya nggak bener, lah. Atau dia nggak clear. Ini sebenarnya komandan maunya apa kan? Puyeng juga ya Pak Jani ya Pak. Iya, sama di daerah Indonesia Timur itu saya kan pernah tugas di perbatasan dengan tim-tim sana. Saya tanya, Kapolres ada? Siap, ada Pak. Oh, tunggu kita setengah jam. Nggak keluar. Di mana kabar? Siap, ada pergi Pak. Jadi pergi itu bilang ada tapi ada pergi kan gitu. Dan kita suruh nunggu 1 jam, siap ada pergi ya, bisa 2 jam 3 jam nggak pulang dia. Gitu. Nah, seperti itu kan bahasa yang bisa diajak guyon, tapi kan perlu diberikan penjelasan anggota. Oh, pergi Pak gitu cukup. Semua jangan ditanya siap ada kan susah. Udah siap ada, berarti kan sudah siap masih ada. Ternyata tidak ada kan gitu. Ya itu kalau siap-siap tapi instruksinya. Sejak Pak Jokowi jadi presiden pertama kali itu memberhentikan Kapolri Pak Sutarman itu kesalahan yang sangat fatal juga. Oh kenapa itu Pak situasinya? Ya begini, calon Kapolri itu kan dipilih oleh Dewan Kebijakan pangkat tertinggi Polri. Presiden biasanya Pak SBY itu hanya minta siapkan 2 calon dah, yang masih ada masa kerja 2 atau 3 tahun lah gitu aja. Seperti itu aja. Nah, kita cari nih calon-calonnya. Ya. Tidak dicari semuanya yang dekat presiden, enggak, cari yang punya prestasi. Dan kira-kira bisa komunikasi baik dengan presiden kan gitu. Dipilih. Nah, waktu saya masih Wakapolri akhirnya terpilih Pak Sutarman dengan masa kerja yang cukup ya. Beliau tinggal 2 tahun lagi juga, lebih sedikit lah ya kan. Jadi kita tidak melihat Pak Tarman mantan ajudan presiden, enggak ada. Prestasinya ada gitu loh. Jadi setelah Pak Tarman dipilih ya udah sampaikan sama Pak Presiden SBY, diharapkan dia akan menjabat dari 2013 itu akhir sampai kurang lebih 2015 akhir atau 2016 awal lah. Ya, waktunya hampir 3 tahun juga. Ya kan. Tahu masih ada kurang 1 tahun lagi diganti.
Karena pergantian rezim juga kan dari Pak SBY Iya, ke Pak nggak boleh. Jokowi. Kalau mau diganti ya harus belajar dengan presiden sebelumnya SBY. Jadi perlu psikologi organisasi perlu dimiliki oleh presiden atau ajudan presiden ke polisi. Waktu itu sampaikan sama Pak Presiden, Pak, ini jangan diganti cepat-cepat Pak, ini harus tepat waktu karena tidak mungkin ada bintang 4 aktif 2 di kepolisian. Itu sama matahari kembar nggak boleh. Gitu loh. Iya, Bintang 4 di polisi itu harus Kapolri atau mantan Kapolri yang pensiun. Ya, tapi sudah pensiun toh Pak, gitu Iya, Bapak gitu. gitu kan. Bisa. Jadi kalau bintang 42 nih, bintang 41 aja udah panas, apalagi bintang 42 kan? Iya. Matahari 2 kan lebih panas lagi kan gitu. Iya. Ya. Ya betul Pak. Jadi putra terbaik dipilih menjadi Kapolri itu harus sampai memasuki usia pensiun, kecuali kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap tidak etis, tidak pantas menurut presiden. Nah itu bisa di nonaktifkan sementara, kemudian diperiksa oleh tim lengkap. Kalau nggak terbukti ya lanjutkan. Kalau misalnya terbukti ya diberhentikan. Misalnya diberhentikan, tapi harus ada punishment dong. Ya. Nah, kalau nggak ada punishment diberhentikan, nanti sejarah polisi orang tanya-tanya ini diberhentikan gara-gara apa nih kan gitu nih. Oke. Oh, jadi Pak Jokowi waktu itu tidak mempertimbangkan psikologi organisasi. Iya, makanya saya waktu itu diundang Pak Jokowi kan 2015 saya jelaskan seperti itu. Oh, Pak Ugro sempat menjelaskan itu soal Sama beliau. pergantian Ya, itu. yang saya ceritakan tadi, jadi Iya. harus diserahkan kepada Polri, nanti presiden minta masukan dari Kompolnas. Mungkin dari KPK juga silakan masukan dari mana? Silakan PPATK misalnya. Nah, terus presiden jawabnya, aduh, tepuk jidatnya sendiri. Saya pikir sah saja masuk, nggak boleh. Presiden punya hak prerogatif. Kalau misalnya diajukan 2, milih salah satu boleh. Bukan dari out of nowhere dia milih. Bukan kalau dia milih sendiri kayak milih beli pisang Ambon atau buah jambu Iya. gitu ya jangan, itu prerogatif ibu-ibu itu nggak boleh. Nggak boleh diganggu ya Pak. Oke. Ini juga pernah terjadi tahun 94, 95 lah. Jadi kelihatannya calon-calon Kapolri mau diambil dari mantan-mantan ajudan. Ah iya. Ya kan? Tapi kan orang nggak tahu kesehatan manusia itu gimana, usia gimana, ya kan? Akhirnya juga hilang lagi seperti itu. Itu udah pernah terjadi juga. Nah sekarang kalau sekarang sudah ada semacam di branding lah, calon Kapolri itu adalah mantan ajudan. Ya jangan. Nah, ini kan seakan udah jadi kayak tradisi iya, baru iya, jadinya. Iya jangan. Yang punya prestasi di lapangan kan banyak, Iya. Iya. gitu loh. Tapi Pak Ugro melihat quote unquote tradisi yang mungkin munculnya di periode kedua Pak Jokowi ini akan terus sampai sekarang zaman Pak Prabowo juga akan masih seperti itu. Ya kalau bisa jangan dilakukan lagi seperti itu. Jadi Kapolri itu bukan jadi, mohon maaf loh, dikendalikan benar sama presiden enggak. Presiden siapapun harus yakin bahwa TNI dan Polri pasti tidak akan pernah melawan presiden sebagai kepala negara. Itu. Sampai kapanpun seperti itu. Itu kalau berani melawan kan, kalau TNI mungkin kudeta seperti itu, nggak boleh. Nggak boleh, harus percaya. Presiden nggak boleh, saya percaya nih mantan dandim saya waktu saya jadi wali kota saya jadikan panglima, nggak boleh. Iya. Harusnya nggak boleh. Dandim di Indonesia banyak. Ya. Oh ini mantan Kapolres saya, tolong jadikan Kapolri. Yang Kapolres itu banyak, ada sampai 400 lebih. Ya. Gitu. Nanti orang rebutan. Ya kan? Betul. Rebutan iya. Mengejar menjadi pelayan kekuasaan akhirnya gitu ya Pak. Iya, nggak Akhirnya boleh, untuk nggak mengejar jabatan itu. Nah tapi yang ramai juga ini loh Pak, soal ada cerita-cerita ini Pak di layar. Soal sebenarnya dorongan untuk mengganti Pak Kapolri ini juga muncul dari PDIP. Karena Bu Megawati ini kok terkenal atau dikenal juga nggak cukup firm lah hubungannya sama Pak Listio Sigit. Itu Pak Guru juga mendengar informasi yang sama nggak soal itu? Ya saya dengar juga seperti itu ya. Ya sebetulnya Kapolri ini kan makanya jangan dicari yang terlalu jauh usianya nanti itu loh. Jadi nanti akan masalahnya di akhir itu, menjelang akhir itu pasti banyak gitu loh. Jadi kalau misalnya tinggal yang masih ada sisa 2,5-3 tahun itu kan
ya udah selesai. Jadi mau ada masalah itu udah selesai dulu, udah nggak ada masalah lagi gitu aja. Oh, karena kalau terlalu lama itu akan menimbulkan mungkin nanti akan ada aja gesekan-gesekan gitu ya Pak ya. Iya, nah kita kan udah belajar sejarah Mas. Sejarah perjalanan Kapolri ini kan ada 25 Kapolri sampai sekarang ini, misalnya Pak Listio ini kan. Ya kan? Jadi pernah ada Kapolri yang misalnya zaman Pak Tibio waktu itu ya. Pak Tibio 68 misalnya. Ini yang 67 udah nggak kebagian, padahal waktu itu 67 masih ada kebagian. Tapi 68 mau turun ke 70 ini masih terlalu jauh. Akhirnya 98 kejadian ributan itu balik lagi naik ke 67. Pak Rosman tadi senior naik jadi Kapolri. Oh, padahal sebelumnya udah ada Yang 68. Ya, biasanya kalau udah 68 kan dia turun ke 70 nih, Iya. lulusan 70 ya. Iya. Nah, tapi karena situasi ini masih agak jauh kesenjangan tadi, masa dinas ya, diambilkan dari 67 lagi. Oh, malah naik lagi Ya, ke yang senior. pokoknya alamiah lah. Siapa, saya katakan Kapolri siapapun tuh nggak ada yang mau ngelawan presiden, ngelawan kepala negara tuh nggak ada. Pasti Jadi nggak perlu lah kita ngambil yang harus orang dekat banget, karena siapapun Kapolri pasti dia tunduk sama presiden. Iya, presiden sebagai kepala negara ya dulu Pak Ugeng. Mungkin kalau beda pendapat ada, tapi ya, kalau jadi presiden masa masih sensitif itu nggak usah lah. Ya kan? Sampaikan misalnya, tangkap ini, nah tangkap si A gitu, presiden perintah nih. Terus Kapolri, mohon izin Pak Presiden, kita harus cari alat bukti dulu, gitu loh. Kita tidak bisa nangkap sembarangan. Mungkin ada presiden yang nerima, ada presiden nggak nerima. Nah, dulu ada presiden nggak nerima, dulu pernah kejadian ini. Oh ini belum ada alat bukti. Kamu ini perintah saya laksanakan. Tapi alat bukti masih kurang ya. Ya udah kamu diganti, nggak apa-apa. Mau jadi Kapolri sehari, mau 2 hari, mau seminggu, mau sebulan, mau setahun, mau 2 tahun, mau 5 tahun, mau 14 tahun seperti KKN dulu Pak Sukanto. Namanya di foto itu Kapolri. Tapi kalau Kapolri ditulis misalnya hanya 3 bulan, itu malah jadi bahan pertanyaan orang. Kenapa ini orangnya kenapa nih? Ada kasus negatif atau positif gitu? Nggak ada masalah. Jadi nggak usah ragu-ragu pengen jadi Kapolri sampai 14 tahun ya nggak perlu. Mau 10 tahun ya nggak perlu. Ya kan? Tapi yang penting berani menyampaikan ketika misalnya nggak bisa. Iya, ya karena nggak bisa. buku pinternya kan udah ada KUHP untuk nangkep Iya. orang. Jangan lupa. Polisi itu urusan hukum dari Barada sampai jenderal ya sama. Diskresinya hampir sama. Gitu aja. Ya jangan asal oke siapa. Itu jadinya ruwet. Ya, jangan Pak. jadi Kapolri, masa Iya. Kapolri tanya siap ya jangan dong. Nanti memaksakan itu belum Iya. ada alat bukti apa ya jadinya jatuhnya kriminalisasi kriminalisasi lagi. gitu misalnya kan gitu ya Pak. Mohon izin Bapak Presiden, ini tidak bisa kami laksanakan kan ini. Ya bisa ganti, ya nggak apa-apa. Ya. Ya kan? Kita jabatan lebih bagus dicopot daripada dijepit kan gitu. Iya. Loh, kalau dijepit itu di pojok-pojokan, dijepit lagi mau maju cepet ya udah silakan. Lah kalau udah jadi Kapolri mau jadi apa lagi kan nggak mungkin. Iya. Benar. Ya kan? Jadi Kapolri nggak cuma harus selalu bilang siap, termasuk juga polisi-polisi yang lainnya. Iya, jadi ya siap pertama siapa boleh siap, tapi jangan presiden ngomong belum siap udah siap-siap terus, yang presiden juga bingung nih. Yang siap, yang bener, yang nggak bener yang mana? Siap yang gitu mana kan. nih? Iya. 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 Tapi ngomong-ngomong itu tadi Pak Ugro yang cerita ada pernah presiden itu presiden yang mana itu Pak? Ya, dulu makanya saya dulu zaman Gus Dur nggak salah ya. Oh, sempat ada situasi itu ya. Ada. Nggak bisa ya wes tak ganti. Ya wes Ada. ganti aja gitu ya. Kalau nggak salah, ya Kapolri Pak siapa? Pak Rusdiarjo nggak salah. Beliau orang reserse, ahli beliau. Jadi ya sampaikan, mohon izin Gus belum bisa Pak Presiden. Udah nggak, ya diganti nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Oke. Sepertinya sudah cukup seru ya. Sudah cukup deg-degan saya. Iya. Daging-dagingnya udah banyak banget ini. Iya. Itu. Pak Ugro makasih Pak Ugro, banyak makasih sudah banyak. dikasih banyak Sama-sama. pencerahan. Wah, ini soal Pak Tom Lembong, soal Pak Kapolri ya. Semoga sehat-sehat ya Pak. Amin, insyaallah. Ngegas ngobrol lagi nanti kapan-kapan Pak. Amin. Setelah Pak Tom vonis. Kan ini mungkin tayang. Oh iya, Pak, mungkin Pak setelah. Tom vonis gitu. Gitu sahabat Kompas.com, semoga mendapatkan pencerahan atas obrolan kita hari ini. Saya Tata Gurito. Saya Vittorio. Ucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Ampol selanjutnya. See ya.